Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Faitullah AMKom, dan teman-teman yang telah bergabung untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan tugas kuliah dari mata kuliah Web Programming 3 yang berjudul Perancangan Sistem Pendaftaran Online di Puskesmas. Baik, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Melia Dwi Amanah dengan NIM 122000395. Kemudian ada Aprilianti dengan NIM 122011278. Kemudian ada Indri Eka Dewi dengan NIM 122011174. Kemudian ada Fadia Nur Fadilah dengan NIM 122000208. Kemudian yang terakhir ada Puput Wulandari dengan NIM 122000043. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada latar belakang. Pada pendaftaran di puskesmas, umumnya pasien melakukan registrasi secara manual, seperti mengisi form pendaftaran yang telah disediakan pada bagian loket pendaftaran oleh admin atau petugas di puskesmas. Kemudian, petugas akan mencatat data pasien tersebut ke dalam buku secara manual. Pendaftaran pasien dengan cara tersebut dapat menimbulkan beberapa kendala, yaitu dapat menyebabkan antrian pasien yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merancang suatu sistem berupa perancangan sistem pendaftaran online di puskesmas. Perkenalkan, nama saya Indri Eka Dewi dengan NIM 12-2011-74. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan ruang lingkup, yaitu pada sistem pendaftaran online tentunya berhubungan dengan pasien, dokter, bidan, perawat, dan admin, sehingga kami menganalisis dan menyelaraskan agar sistem ini menjadi efektif dan efisien, serta untuk memudahkan pekerjaan dalam mengelola data pendaftaran di puskesmas. Selanjutnya terdapat maksud dan tujuan. Adapun maksud dari proyek ini yaitu 1. Mempermudah petugas dalam mengelola data pasien, dokter, poliklinik, pendaftaran, periksa, maupun pembuatan laporan. Yang kedua, mempermudah user dalam pendaftaran secara online. Yang ketiga, menjadi lebih efektif dan efisiensi waktu dalam proses pendaftaran pasien. Yang keempat, mempermudah pencarian informasi pasien pada puskesmas. Kemudian, tujuan dari proyek ini yaitu 1. Untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Web Programming 3. Yang kedua, sistem antrian yang dibuat diharapkan dapat membantu sistem kerja puskesmas agar lebih mudah dalam pemanggilan pasien yang ingin mendaftar. Dan yang ketiga, membangun sebuah sistem yang diharapkan dapat mencegah antrian yang meluap dan memakan waktu yang cukup lama. Next, bab 2, yaitu landasan teori. Menurut Melianti et al. 2020, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategis dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, website atau situs adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi berupa teks, gambar, maupun suara yang telah dipublikasikan di internet dan telah memiliki domain sehingga dapat diakses oleh pengguna internet dengan cara mengetikkan alamatnya. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer dalam membuat sebuah program di mana bahasa tersebut dapat dimengerti oleh komputer. Yang pertama, Hypertext Preprocessor atau yang sering disebut dengan PHP ialah bahasa yang berisikan kode-kode yang menyatu dan dapat digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis menurut Kirch 2017. Yang kedua, Cascading Style Sheet atau yang sering disebut dengan CSS, suatu bahasa yang didesain khusus untuk membangun berbagai komponen dalam web dan juga dapat digunakan dalam mengatur gaya atau layout sebuah tampilan halaman web. Kemudian yang ketiga, Bootstrap adalah sebuah alat bantu untuk membuat tampilan halaman web menjadi elegan, cepat, dan mudah.
Selanjutnya, framework yaitu sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan sebuah website. Cognitor adalah framework PHP dengan model MVC atau model View Controller yang sifatnya open source. Selanjutnya, XAMPP ialah sebuah software yang memungkinkan untuk menjalankan web server dan database pada localhost komputer. Selanjutnya, basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya dan tersimpan di perangkat keras komputer yang mana fungsinya untuk memelihara data yang sudah diolah. Selanjutnya, MySQL adalah sebuah program database yang dapat mengirim ataupun menerima data dan menjalankan fungsi pengolahan data dengan cepat. Menurut Melianti et al. 2020. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dengan NIM 12201278. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, bab 3 hasil dan pembahasan. Use case. Use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Pada use case sistem pendaftaran online di Puskesmas ini, yaitu admin dan user dapat melakukan login. Selanjutnya, admin dapat mengakses data pasien, mengakses poli yang tersedia, mengelola data pasien, dan mengelola data laporan. Selain itu, user atau pasien dapat menginput data pendaftaran serta mengakses home. Terakhir, admin dan user dapat melakukan logout. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity diagram pada sistem pendaftaran online di Puskesmas ini yaitu pasien dapat mengisi form pendaftaran dan melakukan login. Sistem akan menyimpan informasi form pendaftaran pasien. Setelah pasien melakukan login, pasien dapat mengakses home, kemudian memilih poli yang dituju. Sistem akan menyimpan data poli pasien. Selanjutnya, pasien dapat melakukan logout. Selain itu, admin dapat mengakses data pasien, mengelola data pasien, mengelola data laporan pasien. Ketika admin mengelola data laporan poli, admin dapat mencetak data poli. Kemudian, sistem akan memproses cetak laporan. Selanjutnya, admin akan mendapatkan hasil laporan. Dan yang terakhir, admin dapat melakukan logout. Struktur navigasi. Struktur navigasi adalah alur yang digunakan dalam aplikasi yang dibuat. Pada struktur navigasi sistem pendaftaran online ini terdapat dua alur, yaitu untuk admin dan untuk user atau pasien. Yang pertama, untuk admin. Admin dapat melakukan login tanpa harus registrasi atau daftar. Selanjutnya, setelah login akan tampil home admin. Pada home admin, admin dapat mengakses data pasien, data dokter, data poliklinik, data booking, data periksa, data laporan pasien, data laporan dokter, data laporan periksa, dan data laporan poliklinik. Selanjutnya, admin dapat melakukan logout. Selanjutnya, untuk user atau pasien, pasien dapat melakukan login. Tetapi jika pasien belum daftar atau registrasi, maka pasien harus daftar atau registrasi terlebih dahulu. Setelah daftar, pasien dapat melakukan login. Selanjutnya, setelah login akan tampil home pasien. Pada home pasien, pasien dapat mengakses halaman beranda, kontak, booking poliklinik, profil saya, detail poli, dan booking. Ketika pasien mengklik halaman booking poliklinik, maka akan tampil halaman info booking. Pada booking poliklinik, statusnya akan berubah yang tadinya 0 poliklinik menjadi 1 jika ada poli yang di-booking. Selanjutnya, pasien dapat melakukan logout. Slide selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kami memiliki 3 entitas yaitu pasien, dokter, dan juga poli. Untuk yang pertama, pada entiti pasien, kami memiliki atribut seperti jenis skill, nick, nama, alamat, ID pasien, role ID, is aktif, tanggal input, password, TTL, email, not help, dan juga image. Dan atribut pada entity dokter, yang pertama ada email, nama dok, ID dok, alamat, TTL, dan juga jenis skill. Kemudian atribut pada entity poli, yang pertama ada ID dok, nama poli, ID poli, stok, diperiksa, di booking, DC, dan juga jam praktek.
Berikut ini adalah tampilan login admin. Halaman ini merupakan halaman utama bagi admin. Untuk admin atau petugas dapat login menggunakan email dan password yang sudah disediakan. Setelah menginputkan email dan password, admin dapat mengakses website dengan mengklik button masuk, kemudian akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Selanjutnya, tampilan dashboard admin. Halaman ini merupakan halaman utama website yang akan terlihat jika admin berhasil melakukan login. Di dalamnya terdapat icon serta 3 master data, yaitu data pasien, data dokter, dan data poliklinik, serta 2 transaksi, yaitu data booking atau pendaftaran dan data periksa, serta laporan yang meliputi laporan pasien, dokter, poliklinik, dan laporan periksa. Halaman ini digunakan sebagai menu dari data-data yang ada, sehingga admin dapat dengan mudah mengakses data yang dipilih. Kemudian, admin dapat melihat data pasien dengan cara mengklik master data pasien. Dan 2 transaksi, yaitu data booking atau pendaftaran dan data periksa, serta laporan yang meliputi laporan pasien, dokter, poliklinik, dan laporan periksa. Halaman ini digunakan sebagai menu dari data-data yang ada, sehingga admin dapat dengan mudah mengakses data yang dipilih. Kemudian, admin dapat melihat data pasien dengan cara mengklik master data pasien. Selanjutnya, tampilan data pasien. Halaman ini adalah halaman yang berisi informasi maupun identitas mengenai user yang telah mendaftar menjadi pasien di puskesmas. Informasi pasien tersebut diantaranya berisikan nama pasien, alamat, email, role ID, aktif, menjadi pasien sejak kapan, dan image. Dan admin dapat mengklik menu laporan data pasien untuk melihat rekapitulasi data pasien pada puskesmas. Selanjutnya, admin dapat mengklik master data dokter untuk melihat informasi mengenai data dokter di puskesmas. Next, tampilan data dokter. Halaman ini berisi informasi mengenai identitas dokter seperti nama dokter, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email dokter. Pada halaman ini, admin dapat melakukan tambah dokter, ubah, dan hapus. Halaman ini digunakan sebagai halaman informasi mengenai dokter-dokter yang berada di puskesmas. Dan admin dapat mengklik menu laporan data dokter untuk melihat rekapitulasi data dokter pada puskesmas. Selanjutnya, jika admin ingin menambahkan data dokter yang baru, admin dapat mengklik button tambah dokter. Selanjutnya, tampilan tambah dokter. Halaman ini digunakan sebagai halaman untuk admin dapat menambahkan data dokter yang baru, di mana puskesmas tersebut kedatangan dokter baru untuk bertugas. Pada halaman ini, admin dapat menginputkan data dokter seperti nama dokter, tempat tanggal lahir dokter, jenis kelamin, alamat, serta email dokter. Setelah itu, untuk menyimpan data yang telah diinputkan, admin dapat mengklik button tambah. Jika ingin membatalkan, admin dapat mengklik button close. Selanjutnya, admin dapat mengklik master data poliklinik untuk melihat informasi poliklinik yang tersedia di puskesmas. Tampilan data poliklinik. Pada halaman ini berisi informasi mengenai data-data poliklinik seperti nama poliklinik, nama dokter, kuota periksa, jadwal praktek, di booking, dan image. Jika admin ingin menambahkan poliklinik yang baru, maka admin dapat mengklik button tambah poliklinik. Admin juga dapat mengubah dan menghapus poliklinik yang ada. Jika admin ingin melihat rekapitulasi data poliklinik pada puskesmas, maka admin dapat mengklik menu laporan data poliklinik. Tampilan tambah poliklinik. Pada halaman ini digunakan admin untuk menambahkan data poliklinik yang baru, yang belum tersedia di puskesmas tersebut. Pada halaman ini, admin dapat menginputkan seperti nama poliklinik, nama dokter, jadwal praktek, kuota periksa, dan image atau foto poliklinik. Untuk menyimpan data, admin dapat mengklik button tambah. Dan jika ingin membatalkan data yang diinputkan, maka dapat mengklik button close. Tampilan ubah data poliklinik. Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengubah jika ada perubahan pada data poliklinik seperti nama dokter yang berubah atau kuota periksa maupun data-data lainnya. Pada halaman ini berisikan semua data-data poliklinik seperti nama poliklinik, nama dokter, jadwal praktek, kuota periksa, dan image. Setelah semua data telah admin input, maka admin dapat mengklik button simpan. Selain itu, admin dapat mengklik button close untuk membatalkan semua data yang diinputkan. Tampilan data booking atau pendaftaran. Halaman ini akan muncul ketika admin mengklik menu data booking.
Halaman ini merupakan informasi mengenai data pasien yang telah booking poliklinik, yang berisi seperti nomor, ID booking, tanggal booking, ID user, aksi, dan waktu periksa. Admin dapat mengklik button periksa pada tabel aksi untuk memeriksa pasien yang berobat dan akan diarahkan ke halaman data periksa untuk melakukan perubahan status pasien. Tampilan data periksa. Halaman ini akan muncul ketika admin mengklik menu data periksa. Halaman ini digunakan sebagai halaman di mana admin dapat melakukan perubahan status pasien jika pasien yang sudah diperiksa. Halaman ini berisi nomor periksa, tanggal daftar, ID user, ID poliklinik, tanggal selesai, tanggal pemeriksaan, status. Di sini status dapat berupa selesai atau periksa, dan pilihan. Perkenalkan, nama saya Fadia Nur Fadilah dengan NIM 12200-208. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan yang ada pada admin. Yang pertama terdapat halaman laporan pasien. Pada halaman ini merupakan laporan hasil data pasien yang sudah melakukan pemeriksaan di puskesmas. Kemudian pada halaman ini juga berisi informasi identitas pasien. Untuk mencetak laporan data pasien, admin dapat mengklik button print. Kemudian, untuk mendownload laporan berbentuk PDF, admin juga dapat mengklik download PDF. Selain cetak print dan download PDF, admin juga dapat mencetaknya dalam berbentuk Excel. Selanjutnya terdapat halaman dokter. Pada halaman ini berisi informasi nama dokter, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email. Kemudian di sini juga terdapat button print, kemudian button download PDF, dan button export Excel. Selanjutnya, jika admin mengklik menu laporan data poliklinik, maka akan langsung diarahkan ke halaman laporan data poliklinik untuk melihat rekapitulasi data poliklinik pada puskesmas. Nah, ini adalah tampilan laporan poliklinik. Pada halaman ini berisi informasi mengenai data-data poliklinik seperti nama poliklinik, kemudian nama dokter, jadwal praktik, dan kota pasien. Nah, di sini juga terdapat button print, kemudian button download PDF, dan button export Excel. Selanjutnya, jika admin mengklik menu laporan periksa, maka akan langsung diarahkan ke halaman laporan data periksa, yaitu untuk melihat rekapitulasi data pasien yang telah berobat. Slide berikutnya terdapat halaman laporan periksa. Nah, pada halaman ini berisi informasi data-data pasien yang telah admin periksa, seperti nomor periksa, nama pasien, nama poliklinik, tanggal daftar, tanggal selesai, tanggal pemeriksaan, dan status. Kemudian di sini juga terdapat 3 button, yaitu button print, kemudian button download PDF, dan button export Excel, yang nantinya admin bisa pilih untuk mencetak laporan data periksa. Perkenalkan, nama saya Puput Ulandari dengan NIM 12-2043. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Tampilan profil. Pada halaman ini berisi halaman profil berisi informasi mengenai data pribadi admin seperti nama, alamat email, serta informasi kapan admin terdaftar dan terdapat button ubah profil. Tampilan ubah profil. Pada halaman ubah profil digunakan untuk melakukan perubahan data pribadi admin. Kemudian terdapat custom file browser untuk mengubah foto admin. Tampilan logout. Pada halaman ini digunakan sebagai halaman informasi atau peringatan untuk admin dapat meninggalkan website tersebut. Pada halaman ini digunakan sebagai halaman utama pada saat mengakses website puskesmas. Pasien harus melakukan daftar atau registrasi terlebih dahulu. Tampilan daftar pasien. Halaman ini merupakan halaman untuk pasien yang baru pertama kali mengakses website. Setelah mengisi identitas, user bisa langsung mengklik button simpan untuk menyimpan data yang telah didaftarkan. Pasien bisa membatalkan pendaftaran dengan mengklik close. Setelah itu, pasien dapat melakukan login. Tampilan login pasien. Pada halaman ini digunakan untuk mendaftarkan diri calon pasien yang akan berobat dengan mengisi email dan password. Kemudian halaman ini digunakan untuk mengakses menu dan mendaftar atau membooking poliklinik yang akan dikunjungi saat berobat. Selanjutnya tampilan home. Pada halaman ini berisi informasi pada puskesmas seperti poliklinik apa saja yang ada pada puskesmas, menu booking poliklinik, dan detail poli. Kemudian halaman ini digunakan sebagai halaman menu pasien.
Tampilan detail poliklinik. Pada halaman ini berisi informasi mengenai poliklinik seperti nama dokter, jadwal praktek, di booking, dan tersedia. Kemudian halaman ini digunakan sebagai halaman informasi mengenai poliklinik yang akan dikunjungi dan didaftarkan untuk berobat. Tampilan booking. Pada halaman booking berisi nama poliklinik, nama dokter, jadwal praktek, serta pilihan. Jika selesai membooking, maka pengguna atau user bisa mengklik button selesai booking. Kemudian halaman ini digunakan sebagai halaman informasi jika pasien sudah memilih poliklinik yang dipilih sudah sesuai atau belum. Selanjutnya terdapat halaman informasi booking. Nah, halaman ini juga digunakan sebagai halaman informasi bahwa pasien sudah mendaftar untuk berobat dengan poliklinik yang dituju. Halaman ini juga berisi informasi mengenai booking pasien yang telah ia lakukan sebelumnya. Kemudian terdapat button cetak yang nantinya pasien atau user bisa langsung mencetaknya menjadi PDF. Halaman berikutnya akan muncul ketika user atau pengguna mengklik cetak bukti PDF. Nah, halaman cetak bukti PDF ini berisi informasi nama pasien yang telah membooking poli, kemudian nama poliklinik, kemudian nama dokter, jadwal praktek, dan nomor antrian. Nah, halaman ini juga digunakan sebagai bukti pasien yang sudah terdaftar dan mendapatkan nomor antrian yang pasti. Nah, kemudian terdapat halaman profile. Halaman ini berisi informasi mengenai data pribadi pasien seperti nama, kemudian email, serta informasi kapan pasien terdaftar. Nah, di sini juga terdapat button ubah profile yang nantinya pasien akan atau bisa melakukan perubahan pada profilnya. Nah, ini adalah tampilan ketika user atau pengguna mengklik button ubah profile. Selanjutnya terdapat halaman kontak us, yaitu berisi informasi mengenai email, kemudian Instagram, nomor telepon, dan alamat. Halaman ini juga nantinya akan memudahkan pasien untuk menghubungi pihak puskesmas. Selanjutnya terdapat halaman logout, yaitu halaman ini digunakan sebagai halaman informasi atau peringatan untuk user yang dapat meninggalkan website tersebut. Bab yang keempat yaitu penutup. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas mengenai perencanaan sistem informasi pendaftaran online di Puskesmas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi sistem informasi ini dapat memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran dan memudahkan petugas Puskesmas dalam mengelola data. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat digunakan dengan baik dan meminimalisir resiko-resiko yang telah terjadi pada pendaftaran secara manual. Serta dengan adanya makalah ini, dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem pendaftaran secara online pada puskesmas lain. Adapun beberapa saran untuk pengembangan program ini diantaranya, yang pertama, penambahan fitur notifikasi melalui SMS sebagai pengingat jadwal pemeriksaan kesehatan pada pasien. Yang kedua, diharapkan sistem dapat dikembangkan dengan berbasis Android. Yang ketiga, sistem ini akan lebih baik apabila diperluas dengan fasilitas pembayaran dan rekam medis pasien. Dan yang terakhir, dalam sistem pendaftaran, pasien berbasis web dan aplikasi dilengkapi dengan forum komentar agar user dapat menyampaikan saran dan kritik. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.